Ada sebuah kebenaran yang tidak nyaman, yang hampir tidak pernah diucapkan secara lantang. Tetapi hal itu dapat sepenuhnya mengubah cara saya memahami ketertarikan dari perspektif perempuan. Dan kebenarannya adalah, sekeras apapun seseorang berusaha, akan ada saat-saat ketika sama sekali tidak ada ketertarikan. Dan ketika itu terjadi, mencoba memaksakannya, bahkan secara halus, tidak hanya tidak membantu, tetapi seringkali memiliki efek sebaliknya. Tetaplah di sini sampai akhir, karena di sini Anda akan memahami sesuatu yang banyak orang temukan terlalu terlambat. Dan jika percakapan semacam ini membantu Anda melihat sesuatu dengan lebih jelas, itu bukan karena kewajiban, tetapi karena ruang ini ada justru untuk mengamati apa yang biasanya tidak diperhatikan. Mari kita bicara dengan jujur dan hormat. Dari pengalaman saya, dan dari perspektif yang lebih emosional dan psikologis, gagasan membuat seseorang tertarik pada saya ketika mereka tidak tertarik, berasal dari premis yang salah. Percaya bahwa ketertarikan dapat diaktifkan seperti saklar, dengan teknik yang tepat atau formula tertentu. Tetapi, realitas emosional, yang terjadi secara diam-diam di dalam diri setiap orang, bekerja sangat berbeda. Ketertarikan tidak berasal dari tekanan. Ketertarikan berasal dari persepsi. Dan disinilah banyak orang bingung. Ketika seorang wanita tidak menunjukkan ketertarikan, itu tidak selalu berarti ada sesuatu yang salah dengan orang lain. Seringkali, itu hanya berarti bahwa pada saat itu, dia tidak merasakan elemen-elemen yang memicu rasa ingin tahu, rasa aman, atau koneksi emosional. Dan itu bukanlah penilaian pasti tentang nilai seseorang. Itu hanya kesan sesaat. Dan yang penting adalah ini. Persepsi itu dapat berubah, tetapi bukan melalui desakan, manipulasi, atau upaya untuk meyakinkan. Persepsi itu berubah ketika energi internal berubah. Ketika saya mengamatinya dari perspektif wanita, hasrat tidak hanya muncul dari fisik atau dari apa yang dikatakan seseorang. Hasrat itu muncul dari bagaimana perasaan saya ketika saya bersama orang itu. Dan, yang lebih penting lagi, dari bagaimana perasaan orang itu tentang dirinya sendiri. Seorang pria yang membutuhkan persetujuan terus-menerus, yang mencoba menyenangkan dengan segala cara, atau yang menyesuaikan kepribadiannya agar selalu sesuai, tidak benar-benar menyampaikan rasa aman secara emosional. Bukan karena dia lemah, tetapi karena dia menyampaikan kebutuhan. Dan kebutuhan, meskipun tidak terucapkan, dapat dirasakan. Dan ketika seseorang dianggap membutuhkan, keinginan cenderung berkurang. Di sisi lain, ada sesuatu yang sama sekali berbeda yang dirasakan. Seorang pria yang nyaman dengan dirinya sendiri, yang tidak berusaha untuk mengesankan, tetapi juga tidak menyembunyikan apapun. Yang mendengarkan tanpa kecemasan, yang berbicara tanpa takut ditolak. Dari luar, mungkin tampak sederhana, tetapi secara emosional terasa sangat berbeda. Ini bukan akting. Ini kehadiran, dan perbedaan itu sangat besar. Ini bukan tentang menjadi dingin atau jauh. Itu adalah kesalahan yang sangat umum. Ini tentang mengembangkan stabilitas batin yang tidak bergantung pada reaksi orang lain. Karena ketika harga diri batin Anda tidak dipertaruhkan dalam setiap interaksi, semuanya berubah. Cara Anda berbicara berubah. Cara Anda memandang berubah. Bahkan cara Anda diam pun berubah. Dan meskipun tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata, hal itu dirasakan. Kita, para wanita, merasakannya. Terkadang kita tidak bisa menjelaskannya, tetapi kita merasakannya. Dan dari situ muncul pertanyaan yang jauh lebih dewasa. Alih-alih berpikir, bagaimana saya bisa membuat orang ini mengubah pikirannya tentang saya? Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang saya sampaikan yang saat ini tidak membangkitkan minat emosional? Bukan dari rasa bersalah, tetapi dari pengamatan. Dan pertanyaan itu mengubah segalanya. Karena itu berhenti menjadi tentang mengejar dan menjadi tentang transformasi. Ada momen
yang hampir tak terlihat ketika diputuskan apakah seseorang membangkitkan rasa ingin tahu atau hanya diabaikan. Dan momen itu tidak terjadi ketika Anda mengucapkan kalimat yang sempurna. Itu tidak terjadi ketika Anda mencoba untuk mengesankan. Itu terjadi jauh lebih awal, dalam cara Anda menempati ruang Anda sendiri. Banyak orang percaya bahwa mereka perlu melakukan lebih banyak untuk membangkitkan daya tarik. Lebih banyak pesan, lebih banyak perhatian, lebih banyak usaha. Namun dari perspektif psikologi emosional, berlebihan seringkali menghasilkan efek sebaliknya. Bukan karena menunjukkan minat itu buruk, tetapi karena ketika minat itu tidak proporsional sejak awal, hal itu dianggap sebagai urgensi emosional. Dan urgensi jarang menghasilkan keinginan. Keinginan membutuhkan ruang. Ia membutuhkan udara. Ia membutuhkan sedikit ketidakpastian. Bukan kebingungan, bukan permainan, tetapi perasaan bahwa sesuatu belum sepenuhnya terselesaikan. Ketika semuanya terlalu mudah didapatkan sejak awal, ketika tidak ada misteri, ketika semuanya benar-benar jelas, kegembiraan akan memudar. Bukan karena orang tersebut tidak cukup baik, tetapi karena tidak ada ketegangan emosional. Dan disinilah banyak orang melakukan kesalahan yang sangat umum, terus-menerus mencoba membuktikan nilai diri mereka. Berbicara tentang prestasi, mencari persetujuan, berjuang untuk kesempurnaan. Tetapi yang sering disampaikan bukanlah nilai, melainkan kebutuhan. Validasi. Dan dari sudut pandang seorang wanita, saya tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan seseorang, tetapi juga dari mana mereka mengatakannya. Ketika seorang pria benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri, dia tidak perlu mengisi setiap keheningan. Dia tidak perlu meyakinkan. Dia tidak perlu membuat kesan. Energinya tidak mengganggu, tetapi juga tidak menghilang. Dia stabil. Dan stabilitas itu menghasilkan sesuatu yang sangat spesifik. Rasa aman tanpa tekanan. Dan itu, secara emosional, sangat menarik. Karena itu memungkinkan koneksi terjadi tanpa terasa dipaksakan. Bukan karena kewajiban, tetapi karena pilihan. Sekarang, ini bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Ketidakpedulian juga terlihat dan seringkali terasa seperti kurangnya keaslian. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih halus. Minat tanpa kehilangan keseimbangan diri. Dalam praktiknya, hal itu tercermin dalam percakapan yang tenang, dalam tidak menganalisis setiap reaksi, dalam tidak menafsirkan setiap gerak tubuh secara berlebihan, dalam mempertahankan identitas tanpa terlalu banyak beradaptasi. Itu adalah kehadiran yang tegas, namun fleksibel. Dan ada sesuatu yang banyak orang tidak ingin terima, tetapi itu mengubah segalanya ketika Anda memahaminya. Tidak semua orang akan tertarik pada saya, dan itu bukan masalah. Itu adalah kenyataan. Ketika saya berhenti melihat penolakan sebagai ancaman, perilaku saya berubah sepenuhnya. Saya tidak lagi berinteraksi karena kebutuhan untuk dipilih, tetapi karena kebebasan untuk berbagi siapa saya. Dan kebebasan itu terasa nyata. Itu terlihat dalam energi. Itu terlihat dalam cara saya berbicara. Itu bahkan terlihat dalam keheningan. Dan ketika dirasakan, dinamika berubah. Ketertarikan berhenti menjadi sesuatu yang Anda paksakan dan mulai menjadi sesuatu yang dapat muncul begitu saja atau tidak. Dan itu tidak apa-apa. Ada nuansa penting lainnya. Bukan hanya apa yang Anda lakukan yang penting, tetapi juga apa yang tidak Anda lakukan. Ketika seseorang merasakan bahwa Anda mencoba menarik perhatian mereka, bahkan secara halus, interaksi berubah. Tidak ada penolakan langsung, tetapi jarak emosional muncul, karena hal itu berhenti terasa alami dan mulai terasa disengaja. Dan ketika niat menjadi terlalu jelas, hal itu merusak spontanitas. Di sisi lain, ketika seseorang tidak mencoba meyakinkan, tetapi juga tidak menahan diri, mereka menyampaikan sesuatu yang sangat langka, keaslian tanpa usaha. Mereka tidak menghitung setiap kata. Mereka tidak mengukur setiap reaksi. Mereka hanya hadir, dan itu dapat dirasakan. Disinilah sesuatu yang penting muncul, koherensi emosional. Dari perspektif saya,
Banyak orang bereaksi tidak hanya terhadap apa yang Anda katakan, tetapi juga terhadap apakah apa yang Anda katakan sesuai dengan bahasa tubuh Anda, nada suara Anda, energi Anda. Anda bisa mengucapkan kata-kata yang tepat, tetapi jika di dalam hati ada kecemasan, kebutuhan akan persetujuan, atau ketakutan akan penolakan, itu akan terlihat. Dan ketika itu terlihat, daya tarik akan melemah. Namun, ketika ada koherensi internal, semuanya berubah. Bahkan keheningan pun terasa nyaman, karena tidak ada ketegangan, tidak ada tekanan, hanya kehadiran. Dan koherensi itu tidak bisa dipalsukan untuk waktu yang lama. Anda bisa mempertahankannya untuk sementara waktu, tetapi cepat atau lambat, keadaan batin Anda akan muncul ke permukaan. Itulah mengapa perubahan nyata tidak terjadi melalui teknik eksternal, tetapi melalui identitas. Ketika seseorang mulai memiliki hubungan yang lebih jujur dengan diri mereka sendiri, menerima kekuatan dan ketidakamanan mereka, cara mereka berinteraksi menjadi lebih jelas, lebih tenang, dan lebih alami. Dan itu terasa nyata. Seorang wanita tidak hanya menanggapi apa yang dilihatnya, ia menanggapi apa yang dirasakannya ketika bersama seseorang. Jika ia merasakan ketegangan, ia akan menutup diri. Jika ia merasa tertekan, ia akan menjauh. Tetapi jika ia merasakan kejelasan, stabilitas, dan kehadiran tanpa tergesa-gesa, sesuatu akan terbuka sedikit demi sedikit. Bukan tiba-tiba. Bukan seperti membalik saklar, tetapi seperti rasa ingin tahu yang tumbuh seiring waktu. Dan rasa ingin tahu, itulah awal sebenarnya dari setiap koneksi emosional. Ada perbedaan yang sangat tipis antara selalu tersedia dan terlalu tersedia. Dan perbedaan itu mengubah segalanya. Ketika seseorang selalu hadir, selalu tersedia, selalu merespons secara instan, mereka mungkin tampak perhatian,